Salam jumpa kembali pada Minggu 11 setelah Trinitatis hari ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan serta menggali firman Tuhan sehingga menjadi bahagian daripada kehidupan kita. Oleh karena itu, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada Minggu 11 setelah Trinitatis hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 31 sampai ayat 36 dengan tema Allah yang memerdekakan. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini tanggal 15 Agustus, di mana besok ataupun lusa kita akan memperingati tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Di dalam kemerdekaan ini kita membuat sebuah topik di dalam khotbah kita, Allah yang memerdekakan. Sebenarnya apa itu merdeka? Merdeka adalah bebas dari jajahan ataupun intervensi dari orang yang di luar diri kita. Bebas dari tekanan yang ada datangnya dari luar diri kita. Itulah merdeka tersebut. Ketika dikatakan bahwa Allah yang memerdekakan, maka ketika kita berada di dalam tekanan, maka Allah datang untuk memerdekakan. Oleh karena itu, bagaimana prosesnya? Kita lihat di dalam firman Tuhan kali ini. Pada ayat 31 dikatakan, maka katanya di sini adalah kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Artinya orang Yahudi itu bukan orang yang tidak percaya, namun sudah menjadi mempercayai Yesus pada saat itu. Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Kata Yesus kepada orang Yahudi itu, "Bila kamu tetap dalam firman-Ku." Ini kata tetap, artinya tidak menjadi berubah oleh karena keadaan dan situasi yang terjadi. Kalau dikatakan tetap, di dalam sukacita tetap di dalam firman, di dalam duka cita tetap di dalam firman, ketika kita merasa hebat tetap menguasai di dalam kuasa firman, ketika kita merasa down dan lemah kita tetap di dalam firman. Situasi tidak mempengaruhi kita, namun kitalah yang menjadi menguasai situasi melalui hidup di dalam firman. Kemudian kata tetap ini artinya stabil, tidak menjadi berubah. Kalau kita mengatakan tentang firman, apakah itu firman? Kita harus kembali kepada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Dia, firman itu bersama-sama dengan Dia. Artinya Yesus adalah firman itu. Ketika dikatakan apabila engkau tetap di dalam firman, artinya apabila engkau tetap di dalam Yesus Kristus.
kehidupan kita tetap di dalam Yesus Kristus, maka dikatakan kamu benar-benar adalah muridku. Pernyataan ini merupakan sebuah pernyataan yang penegasan dalam kehidupan orang yang percaya. Orang Yahudi yang sudah mendeklarasikannya dirinya untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Orang percaya saat ini yang menyatakan dirinya percaya kepada Yesus Kristus harus menjadi tetap di dalam Yesus, maka dialah yang menjadi murid Yesus. Kalau kita rubah, berarti orang yang tidak tetap di dalam Yesus belum menjadi murid Yesus. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi bagi kehidupan kita untuk menjadi tetap di dalam Yesus Kristus sebagai bukti kita milik Yesus Kristus. Tetap di dalam firman itu, karena dengan demikian kita akan memancarkan Yesus melalui kehidupan kita. Dalam ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita tetap di dalam Yesus, yang berikutnya adalah mengetahui. Mengetahui berarti sadar akan kebenaran itu, memahami kebenaran itu, serta melakukan kebenaran itu. Seandainya kita tidak mengetahui jalan untuk ke suatu tempat, maka kita akan menjadi kesasar. Namun kalau kita ketahui jalan itu, maka kita akan on the track untuk menuju kepada yang kita tuju. Ketika kita sudah mengetahui, maka kita akan mengetahui kebenaran. Apakah itu kebenaran juga? Dalam firman Tuhan dikatakan juga adalah akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pada Yohanes 14 ayat 6. Artinya, ketika kita sudah mengetahui bahwa Yesus itu adalah kebenaran itu, maka dengan demikian kita akan dimerdekakan. Ketika kita mengetahui Yesus adalah kebenaran itu, maka kita akan menjadi dibenarkan dari kesalahan dan keberdosaan kita. Kalau dikatakan dibenarkan, artinya selayaknya kita tidak menjadi benar. Dan tidak ada satupun yang membuat kita menjadi benar. Namun ketika kita sudah mengetahui kebenaran itu, maka kita akan menjadi dibenarkan oleh kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus yang membenarkan. Orang yang dibenarkan itu akan menjadi merdeka. Kenapa merdeka? Sesungguhnya pada dalam perjanjian lama dikatakan bahwa manusia sudah masuk ke dalam hamba dosa, sehingga dosa yang menjadi menguasai manusia. Berbagai upaya dilakukan oleh manusia melalui ibadah, persembahan, dan berbagai upaya yang dilakukan sehingga bebas daripada beban dosa ataupun dari jajahan dosa terhadap dirinya. Kemudian kalau kita mengingat ke dalam perjanjian lama juga, kita mengetahui bahwa diberikan hukum Taurat. Dengan Taurat itu, maka orang akan menjadi terbebas dari dosanya. Namun kenyataannya, hukum Taurat tidak bisa membebaskan. Kita bisa baca di dalam Roma pasal 3. Oleh karena itu, manusia akan tetap di dalam keberdosaan. Namun ketika kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus, yaitu tetap di dalam firman, kemudian menghidupi kebenaran itu, menghidupi Yesus Kristus, maka kita menjadi dimerdekakan. Kita menjadi dibebaskan dari belenggu dosa, jajahan dosa, dan perbudakan dosa, masuk kepada keselamatan yang kekal. Firman ini mau mengingatkan bahwa Yesus adalah menjadi satu-satunya yang membebaskan kita dari keberdosaan kita, sehingga kita menjadi orang yang dimerdekakan, orang yang sudah dibebaskan dari beban dosa
dan beban maut. Kemudian yang menjadi persoalan adalah sebagaimana tanggapan oleh murid orang-orang yang mengikut Yesus, yaitu orang-orang Yahudi yang sudah mempercayai itu. Kalau kita membaca adalah ayat 33. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Perasaan menjadi orang benar. Secara keturunan, secara silsilah sudah menjadi benar. Sehingga tidak perlu menjadi dibebaskan. Kehidupan orang yang demikian sering terjadi bagi kehidupan sampai saat ini, di mana perasaan adalah menjadi orang yang paling benar, menjadi orang yang paling suci, dan melakukan apa yang dilakukannya itu tidak menjadi bercela di hadapan Allah. Namun sesungguhnya pada firman Tuhan kali ini ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ketika kita secara perasaan kita sudah menjadi benar, ternyata kita belum benar. Karena tidak ada seorang yang benar, seorang pun tidak. Dalam Roma pasal 3 ayat 10. Tidak ada seorang yang benar. Artinya kita sebagai bagaimanapun kita perasaan kita adalah orang yang berdosa. Bukan menjadi orang yang bebas dari dosa tersebut. Oleh karena itu, ketika kita sebagai orang yang berdosa, kita adalah menjadi hamba dosa, dijajah oleh dosa. Kalau di dalam perjanjian lama, orang Israel menjadi dibebaskan dari Mesir, kemudian dibebaskan dari pembuangan, dan itulah menjadi kemerdekaan dalam konsep mereka. Namun jajahan yang paling besar adalah jajahan dosa, sehingga tidak menyadari keberdosaan itu sendiri. Namun melalui Yesus Kristus yang membebaskan kita dari dosa, kita menjadi dibebaskan, diselamatkan, dan dikeluarkan dari beban dosa kepada keselamatan yang disediakan oleh Allah. Dan ayat 35 dikatakan, "Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak yang tetap tinggal dalam rumah." Yesus mau menekankan kembali, ketika kita hanya sebagai orang biasa, maka kita akan menjadi orang yang berdosa, dan orang yang berdosa tidak tetap di dalam rumah karena dia adalah diperhamba oleh dosa. Hamba itu tidak tetap di dalam rumah. Kita sebagai contohnya di sini adalah tidak mungkin seorang yang menjadi asisten rumah tangga tetap di dalam rumah itu. Akan ada limit waktunya, akan ada kesempatan-kesempatan tertentu sehingga dia tidak menjadi di dalam rumah itu. Namun yang menjadi anak pasti tinggal dalam rumah. Meskipun dia sudah merantau, rumah itu adalah rumah dia karena dia adalah anak. Demikian yang diilustrasikan oleh Yesus. Ketika mereka menyatakan diri sebagai orang Yahudi, sebagai orang benar, ternyata tidak dibenarkan karena mereka diperhamba oleh dosa, dan Taurat juga tidak membebaskan mereka. Kemudian itu akan menjadi diperhamba oleh dosa. Namun Yesus sebagai anak yang membebaskan itu tidak pernah diperhamba oleh dosa, namun menjadi dibebaskan dari kepada keberdosaan. Jadi apabila anak ini memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ketika anak yang merdeka itu, yang mempunyai kerajaan sorga itu, yang memerdekakan, maka kita menjadi benar-benar merdeka. Kita tidak bisa menjadi terbebas dari dosa dan hukuman. Kita tidak akan merdeka di dalam keselamatan. Namun oleh karena Yesus Kristus yang memerdekakan itu, maka kita akan menjadi merdeka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan bahwa kita harus menjadi tetap di dalam firman dan hidup di dalam kebenaran, mengetahui kebenaran itu. Kemudian setelah itu sadari bahwa kemerdekaan melalui Yesus Kristus akan membebaskan kita. Tak ada satupun di dunia ini yang menjadi merdeka oleh karena dirinya.
Namun oleh karena Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya jalan keselamatan itu yang memerdekakan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Allah lah yang memerdekakan, bukan perbuatan. Allah lah yang memerdekakan, bukan oleh karena keturunan ataupun oleh karena kita mendapat janji, namun oleh karena Yesus Kristus menjadi kemerdekaan dan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari hidup di dalam kemerdekaan yang sudah Tuhan sediakan. Mari tetap di dalam firman, mari kita tetap di dalam firman dan benar-benar menjadi sebagai murid Yesus yang mengetahui kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, sehingga kita beroleh keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang indah, mengingatkan kami bahwa kemerdekaan sesungguhnya adalah ketika kami dibebaskan dari perhambaan dosa dan kami menjadi menikmati keselamatan yang Tuhan sediakan. Jadikan firman ini menjadi kami hidupi, sehingga kami tetap di dalam firman dan hidup di dalam kebenaran, sehingga kami sebagai murid Yesus yang tetap meneladani dan menghidupi Yesus Kristus sebagai sumber kebenaran bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menjadi berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus